Kisah pilu pekerja migran Indonesia, ada yang pulang dalam keadaan sakit, ada pun yang pulang tinggal nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Sedikitnya ada 1.445 pekerja migran Indonesia atau PMI tercatat meninggal dunia saat bekerja di luar negeri selama 2 tahun terakhir. Jumlah tersebut diungkapkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BB2MI berdasarkan data sepanjang tahun 2020 hingga September 2022. Untuk PMI yang meninggal selama periode 2020 sampai September 2022 sebanyak 1.445 orang. Kata Kepala BB2MI Beni Ramdhani di El Hotel Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Senin, 3 Oktober 2022. Bapak Beni mengungkapkan penyebab kematian dari ribuan PMI tersebut pun beragam. Ada yang tutup usia karena sakit dan sebagian lainnya merenggang nyawa akibat kekerasan majikannya. Ada yang mengalami kekerasan dan ada yang karena penyakit, itu karena mereka enggak pernah dicek kesehatan, tes kesehatan, enggak pernah melalui rumah sakit resmi, ucap Bapak Beni. 1.400-an jenazah yang sudah kita tangani kepulangannya dan 90% dari mereka yang dulu berangkat tidak resmi, ungkap Bapak Beni. Selain yang meninggal dunia di luar negeri, BP2MI juga mendata terkait PMI yang mengalami kendala maupun yang saat ini sedang sakit. Ada sebanyak 79.652 PMI yang terkendala dan 3.051 PMI yang jatuh sakit. Dan dari 3.000-an PMI yang sakit tersebut, 95%-nya juga tidak tercatat berangkat secara resmi sebagai PMI. Yang terkendala itu karena mereka berangkat tidak resmi, secara fisik mereka sehat, tapi mereka menghadapi masalah ekonomi di sana, menghadapi masalah hukum keimigrasian, karena itulah mereka dideportasi, ucap Bapak Beni. Karena itu negara tidak boleh kalah, negara harus hadir untuk para PMI, tegasnya. Saya akan menyampaikan tambahan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak termasuk Menko, yaitu penempatan ilegal TPPO ke Timur Tengah. Ini yang sebetulnya juga marak ya. Yang kedua, tentu saya ingin menyampaikan beberapa data. Mudah-mudahan dengan data yang kita sodorkan, berapa jumlah pekerja kita, berapa mereka yang diberangkatkan secara tidak resmi, melalui modus seperti apa, kemudian jalur-jalur tikusnya di mana saja, siapa saja yang diduga terlibat, termasuk oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan. Mudah-mudahan ini bisa menggugah. Karena saya selalu katakan, tidak ada yang sulit untuk melakukan pencegahan untuk penempatan ilegal. Tinggal komitmen dan kemauan politik. Ya. Mandat undang-undang regulasi sudah memberikan wewenang yang sangat-sangat luas. Undang-undang TPPO, ya, nomor 21 tahun 2007, Perpres nomor 22 tahun 2021, mandatnya ke-27 Kementerian Lembaga. Ya, Menko PMK Ketua 1, Menko Polhukam Ketua 2, dan seluruh pimpinan, tidak menyebut pimpin apa kementerian lembaganya, pimpinan dari kementerian lembaga itu menjadi anggota. Nah, tinggal kesadaran ideologis, apakah kita akan berdiam diri melakukan pembiaran atas kejahatan yang sangat luar biasa ini, atau kita segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Selama Bapak menjabat ada berapa yang pencegahan penegahan? Ya, tadi saya sampaikan ya, 1.400 jenazah kita sudah tangani kepulangannya, dan 95% mereka adalah dulu yang berangkat tidak resmi. Kemudian 2.400 mereka yang ya, kita tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran. Dan yang harus diingat, penempatan ilegal ini selalu mengorbankan secara mayoritas adalah kaum perempuan, ibu-ibu. Ya. Kita ini negara besar, kita ini negara religius, ya, yang naif sebetulnya jika kita melakukan pembiaran dan dikatakan satu saat dalam sejarah sebagai negara yang tidak berdaya memerangi sindikat. Mereka ini kecil kok jumlahnya. Sayangnya, sialnya,
ya mungkin tepatnya sialnya selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Jadi ada komitmen melakukan pencegahan, ada komitmen mengambil sanksi dan tindakan tegas ya untuk kepada internal oknum-oknum di lingkungan kementerian lembaga yang terlibat. Pak, selama ini Pak, kekerasan itu bentuknya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau yang tidak resmi pasti akan mengalami ya satu kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak pernah terikat dalam perjanjian kerja. Kemudian juga eksploitasi kerja bisa sampai 20 jam. Kalau yang resmi kan hanya 8 jam. Kemudian juga diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain karena misalnya mereka bisa diputuskan hubungan kerjanya kapan saja. Beda dengan yang resmi ya, terikat berapa tahun dia kontraknya. Dan ABK kita sering mengalami kekerasan di atas kapal, meninggal dilarungkan di tengah laut. Itu kan sudah menjadi rahasia umum kita. Nah, negara saatnya hadir, negara tidak boleh kalah dan ditutup, diakhiri dengan hukum langsung bekerja. Jadi seret penjarakan mereka siapapun terlibat. Saya bahkan pernah mengusulkan pendekatan multidor, tidak hanya fisik pidana yang dipenjarakan, tapi menyita seluruh kekayaan yang diperoleh dari. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum